Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlini, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bengkayang, berasal dari SMP Negeri 2 Capkala. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Melalui kegiatan aksi nyata, saya akan berbagi pemahaman serta pengalaman tentang budaya positif di sekolah bersama rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Capkala. Mari kita dengarkan bersama. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang ada di sini. Baik, hari ini kita akan memulai kegiatan kita, yaitu kegiatan diseminasi menumbuhkan budaya positif melalui kegiatan aksi nyata yang akan dikoordinir oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Herlini dari SMP Negeri 2 Capkala. Kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya Herlini, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bengkayang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai aksi nyata saya, yaitu konsep utama modul 1.4 yaitu budaya positif. Nggak kelihatan ya Pak Ibu? Nampak. Pada kesempatan ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Adapun konsep utamanya yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tulisan atau membaca tulisan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, di sini petani itu diibaratkan, pendidik itu diibaratkan petani ya, yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita seorang pendidik ini diibaratkan seperti seorang petani. Paham nggak Bapak Ibu maksudnya? Jadi baik buruknya tanaman padi tersebut itu tergantung pada bagaimana petani itu merawatnya. Ya, jika tanahnya kurang subur maka diberi pupuk, ya. Kemudian airnya juga cukup. Jika ada hama, ya dibasmi seperti itu ya. Nah, begitu juga seorang pendidik. Nah, sekolah kita ini diibaratkan sebagai sawah, ya. Nah, di mana kita sebagai pendidik harus dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, ya, yang tenang, yang aman dan menyenangkan, sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, seperti itu ya. Nah, di sini ada disiplin positif, lingkungan positif, dan budaya positif. Salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah. Siapa warga sekolah itu? Ya, guru, siswa, ya, orang tua murid, yang saling mendukung, ya, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik.
dari semua warga sekolah. Dan pada akhirnya itulah yang nanti akan membentuk budaya positif. Nah, suatu lingkungan yang aman dan nyaman itu akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nah, mari kita lihat di sini ada perubahan paradigma. Bapak Ibu, silakan siapkan secari kertas. Siapkan secari kertas. Bapak Ibu berdua ya. Ada A dan B. Di dalam kertas itu silakan Bapak Ibu tulis sesuatu yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Boleh apa saja, boleh itu harta kita kah, anak kita kah. Ya, tulislah suatu benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu simpan di salah satu tangan. Secari kertas saja ya. Ya, benda atau apa saja boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu genggam ya. Nah, jangan sampai temannya tahu. Nah, ada yang simpan. Kemudian Bapak Ibu berpasangan ya, ada A dan B. Ya, Ibu Nela bisa dengan Ibu Pur. Silakan Bapak Ibu harus mempertahankan benda yang ada di genggam Bapak Ibu. Tapi temannya ini harus juga berusaha untuk membuat Bapak Ibu membuka genggaman tangan tersebut. Ya. Jadi bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu atau menyuap. Lakukan apapun yang supaya dia bisa membuka genggaman tangannya. Ya, silakan Bapak Ibu lakukan. Boleh. Satu-satu dulu. Nia dulu, misalnya dulu. Nia mau membuka genggaman tangan Billy atau Billy dulu, terserah. Juga berusaha. Ya? Nanti. Jadi bisa enggak kira-kira Desi merayu Bu Epi sehingga Bu Epi mau membuka genggamannya seperti itu? Oh, dengan rayuan tapi tidak dengan paksaan. Bukan dengan paksaan tapi dengan kata-kata atau maksa, terserah ya. Boleh dipaksa, boleh di jangan. Nia dapat ya. Nah, sekarang Billy bisa enggak membuka genggaman tangannya? Udah. Ya, bagaimana Desi? Apakah Desi bisa membuka kepala tangan Ibu Epi? Dirayu, pengen lihat apa isinya itu. Nah, ternyata Bu Epi memberikan pada membukanya. Ya, jadi Bu Epi memberikan ya, membuka kepala tangannya. Tadi yang tidak mau saya rayu Bu, jadi saya paksa aja. Dan akhirnya terbuka. Ya, jadi ini dengan menggunakan paksaan. Kalau saya awal-awalnya mau tanya dengan Bu Sri apa ada dengan apa di tangannya, akhirnya saya rayu-rayu, kita teman baik, akhirnya dikasihkan juga sama Bu Sri dengan. Ya, jadi Bu Sri ya membuka genggaman tangannya ya. Kalau Nia? Kalau Nia buka yang Pak Billy, karena Pak Billy kan cowok terlalu kuat genggamannya. Jadi saya punya trik itu saya gelitiki. Jadi berbagai macam cara kita
untuk membuka kepalan tangan temannya tadi ya. Nah, yang pertama tadi apa yang terjadi sudah terjawab, ada yang membuka ya. Kemudian apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Ya, ada yang membuka. Ya. Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Menutup, tapi lama-lama dibuka juga. Nah, sekarang siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan tersebut? Diri kita sendiri ya. Nah, inilah perubahan paradigma. Nah, jadi perubahan paradigma stimulus respon itu ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tetapi di dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Nah, kemudian semua orang melihat hal itu sama. Nah, sedangkan di teori kontrol bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di paradigma stimulus respon. Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya kalau kemarin. Tapi sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa orang bisa berbuat sesuatu yang buruk? Itu ada tujuannya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi kan banyak bujukan yang gagal akhirnya dipaksa kan? Tapi sebenarnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tadi seperti dibujuk-bujuk tadi kan, dirayu akhirnya ada pilihan yang diberikan. Nah, kalau di stimulus respon itu model berpikirnya ada menang, ada kalah. Berbeda dengan di teori kontrol itu model berpikirnya menang. Jadi tidak ada yang kalah. Nah, di sini kita akan melihat disiplin. Coba Bapak Ibu bayangkan, jika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Tepat waktu, apa lagi? Aturan. Hukuman, ya kalau disiplin apa lagi? Tata tertib, ya. Nah, seperti itu. Kira-kira disiplin dan hukuman itu sama atau berbeda? Beda ya. Mengapa beda? Ya. Ya, kesadaran ya. Ya, benar sekali. Nah, coba kita lihat di sini arti disiplin. Berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya belajar ya. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai dan bermakna. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar atau tidak? Ya, kan disiplin. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Nah, karena adanya hukuman tadi kan. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan tuh? Ya, seperti contoh jujur, bertanggung jawab, ya, menghormati orang lain. Nah, banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Dan akhirnya nanti peserta didik memiliki motivasi intrinsik. Nah, bukan ekstrinsik. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang motivasi lagi di sini. Nah, ya, teori motivasi. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini yang paling rendah, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman, ya.
Nah, biasanya murid yang seperti ini bertanya dalam hatinya, ih, kok aku nggak ngerjakan PR nih, kena hukum apa aku nih ya? Nah, seperti itu ya. Ini adalah jenis motivasi yang paling rendah. Kemudian yang kedua ini setingkat lebih tinggi, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contoh misalnya ketika dia berbuat kebaikan, dia dipuji, ya, atau diberi hadiah karena melakukan suatu kebaikan. Nah, di dalam hatinya selalu akan bertanya-tanya, ih, nanti aku udah bikin ini nih, kira-kira ibu kasih apa nanti aku ya, seperti itu. Nah, jadi selalu ada iming-iming hadiah atau penghargaan yang dia mau gitu ya. Nah, ini juga berbahaya, motivasi yang kedua ini, karena jika suatu hari Bapak Ibu tidak memberikan mereka imbalan atau hadiah, maka motivasinya akan langsung turun. Ya, iya, aku udah capek-capek ngerjakan ini, kok ibu enggak kasih aku hadiah atau enggak kasih pujian, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disiplin inilah yang kita inginkan yang ada di murid-murid kita, yaitu disiplin positif. Nah, sejauh ini Bapak Ibu sudah paham? Jadi ada 3 jenis motivasi ya. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang disebut dengan motivasi apa tadi? Intrinsik, ya. Nah, kalau motivasi yang pertama dan kedua ini masih ekstrinsik, ya, karena menghindari sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Bagaimana caranya? Oke, sekarang silakan Bapak Ibu baca ini ya. Ini ada pertanyaan. Baca dulu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah karena tidak ingin ditegur atau karena ingin mendapatkan pujian? Ya, pertanyaannya, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? Yang ketiga, nah, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri, menjadi teladan bagi murid-murid karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid, kan? Nah, atau ada kombinasi dari kedua motivasi? Atau dari ketiga-tiganya? Nah, jika di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu atau tidak ada surat teguran atau pujian, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid di kelas? Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? 1 dan 2 ya, masih 1 dan 2. Nah, tugas kita bersama-sama mari kita membuat siswa kita bisa memiliki motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik. Karena jika sudah ada motivasi dari dalam diri mereka, itu kita tidak perlu pagar pun, tidak perlu apapun. Siswa kita sudah dengan kesadaran sendiri, ya.
tidak karena takut dihukum atau minta uji. Oke, sekarang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu sudah tahu kan tentang keyakinan kelas? Dan beberapa juga sudah ada yang membuat kemarin. Di sini pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Karena kalau keyakinan kelas itu memang tentang nilai-nilai yang diterapkan. Kalau peraturan itu kan ibaratnya ada unsur pemaksaan. Ya, benar. Jadi kalau keyakinan kan kita membuatnya bersama-sama, tidak hanya guru tapi juga ya dengan siswa, pendapat dari siswa ya. Kalau peraturan ini biasanya satu arah kan, nah, guru yang membuat seperti itu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kira-kira? Apa sih harus pakai helm? Ya, unsur keselamatan ya Bu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, kesehatan ya. Nah, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, itulah yang disebut dengan keyakinan. Nah, menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena keyakinan tadi sudah mereka buat bersama-sama ya. Nah, jadi mereka pun lebih semangat untuk menjalankan keyakinan tersebut. Ini ada peraturan versus keyakinan kelas. Nah, ini perbedaannya. Kalau di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di dalam keyakinan kelas itu dia sederhana, yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah nilai menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu berkomitmen menghormati orang lain. Siapa yang dihormati ini? Ya, guru, siswa ya. Kalau datang terlambat kan jadi mengganggu kelas. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan ya, karena berbahaya bagi orang lain dan juga menghormati orang lain. Bergiliran atau antri ya, itu adalah ya nilai kesabaran ya, dan juga menghormati orang lain. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, keamanan dan keselamatan. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat kemarin. Nah, ya, dibuat bersama-sama guru dan wali kelasnya ya. Terima kasih yang sudah membuat. Yang belum nanti buat ya. Betul. Ya. Belum sempat ibu ceknya ya, jadi belum difoto. Yang ada cuma kelas 9A dan 8A kemarin ya. Nah, ini apa keyakinan kelasnya? Enggak ya. Ya, jadi ada beberapa nilai yang telah disepakati siswa. Jadi di dalam keyakinan kelas ini kita bisa juga menyampaikan konsekuensi, ya. Artinya jika mereka melanggarnya, maka mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, di sini ada ya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Itu enggak nampak ya? Ya, ada burung. Nah, di sini ada penjelasannya hukuman itu seperti apa. Sebenarnya hukuman itu adalah menyebabkan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu mengarah ke disiplin, yaitu identitas sukses. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di dalam hukuman, kalau ada korban, korban akan mendapatkan keadilan. Nah, berbeda dengan konsekuensi dan restitusi.
Kalau di konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, seperti dia melanggar tadi, misalnya datang terlambat 10 menit, maka dia harus merelakan istirahatnya, nanti 10 menit terbuang, seperti itu konsekuensi. Sedangkan restitusi di sini pilihan. Nah, di konsekuensi itu juga tidak nyaman untuk murid ya, untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu dapat menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Nah, di konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Di hukuman, murid atau anak itu akan tersakiti. Nah, sedangkan konsekuensi mereka dibuat tidak nyaman saja. Nah, sedangkan restitusi, murid itu akan mendapatkan penguatan. Nah, perilaku di hukuman itu pasif, agresifnya meningkat. Sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Di restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, itu di pola hukuman. Kemudian di konsekuensi kita memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus ya sebagai guru. Dan di restitusi, murid itu belajar untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Yang terakhir, berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi di luar tuh mereka dah acuh tak acuh lagi ya. Sedangkan konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti aturan dalam masyarakat. Nah, ini latihan di konsekuensi. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Masih banyak lagi. Jadi kalau hukuman itu bersifat negatif ya, sedangkan konsekuensi itu netral, dan restitusi itu bersifat positif. Contoh ya, awas kamu kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu contoh kata-kata yang hukuman. Kalau konsekuensi agak lebih lembut, lakukan apa yang ibu katakan ya. Nah, kalau di restitusi lebih lembut lagi dia. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi lebih ke siswa itu berpikir ya, berpikir dan memilih. Nah, di sini kalau tadi hukuman itu dibuat guru, kalau konsekuensi dibuat guru dan murid. Nah, sedangkan restitusi ini hanya dibuat oleh murid. Nah, itu saja perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, bisa Bapak Ibu membedakannya? Bisa ya. Nah, akan berada di manakah kita nanti posisinya? Apakah kita akan selalu menghukum atau perlahan berpindah ke konsekuensi, atau sudah mulai ke restitusi ya? Nah, di sini ada soal. Nah, kira-kira kalau tindakan gurunya seperti ini, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nih, yang pertama nih, mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman ya. Ya, boleh diketik di sini hukuman. Oh, dari saya. Kemudian lari mengelilingi lapangan voli 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kalau lari lapangan voli 2 kali nih, hukuman atau konsekuensi? Nah ya, jika gurunya di sekolahnya sudah membuat seperti peraturan, itu bisa termasuk dalam konsekuensi ya. Nah, kalau terlambat 10 menit itu misalnya 2 kali, terlambat 15 menit itu 3 kali, seperti itu ya. Lalu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi ya. Iya, pintar Ibu. Kemudian push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Push up, ada nggak hubungannya? Hukuman ya. Hukuman ya, push up 15 kali tidak pakai masker.
Kemudian menggantikan tugas kertas teman yang telah dicoret-coret harus diganti. Ya, konsekuensi ya. Berjemur di lapangan jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena tadi terlambat 10 menit. Konsekuensi ya. Nah, bisa kira-kira membedakan konsekuensi dan hukuman? Alhamdulillah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru juga harus mengenal kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, apa saja yang termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup? Makan, ya, minum, tidur, pakaian, rumah, seperti itu. Itulah kebutuhan, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian murid kita juga punya kebutuhan cinta dan kasih sayang, ya, belonging. Nah, sepertinya contohnya apa nih? Ya, dia merasa diakui lah di kelas itu, tidak terkecil, tidak dicueki, ditegur lah sama gurunya. Nah, gitu kan, mereka tuh seperti itu, ditemani sama teman-temannya. Nah, kemudian yang ketiga itu kebebasan, freedom. Nah, contohnya apa saja freedom ini? Ya, kebebasan ini misalnya mereka bosan kan, misalnya belajarnya tuh kita ngajarnya di kelas tuh misalnya ceramah aja gitu kan. Nah, bosan, jadi mereka pengen, Bu, sekali-sekali nonton lah Bu. Nah, seperti itu juga termasuk kebebasan ya. Kesenangan, ya, kesenangan contohnya apa? Suka bermain kan, game, kadang suka nyanyi-nyanyi kan, seperti itu. Kemudian yang terakhir kekuasaan, power. Kekuasaan ini artinya mereka minta diakui. Misalnya kan tidak nyapu nih, minta diakui gitu. Bu, tadi saya loh yang nyapu Bu. Nah, seperti itu kan, ada kan siswa seperti itu. Nah, Bu, itu saya loh yang buat Bu. Nah, seperti itu, pengen pengakuan. Nah, inilah dia power ya, kekuasaan. Jadi itulah kebutuhan murid-murid kita. Kita harus jeli dan paham ya, mengenal kebutuhan mereka. Nah, silakan Bapak Ibu lihat nih. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh murid-murid ketika ada statement seperti ini? Silakan Bapak Ibu tulis untuk nomor 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 ya, jadi ada 4 kelompok, kita satu-satu kelompok. Ya, ada kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, ada kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ada yang sudah?
Ya, ada yang sudah nomor 1? Angkat tangan. Angkat tangannya dulu. Coba. Bu Evi, sudah nomor 1 ya? Nah, silakan dibaca. Ibu guru bilang, saya tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan saya suka dan senang bernyanyi. Tuhan, menurut saya kesenangan di sini. Ya, kebutuhan kesenangan. Setuju tak Bapak Ibu? Setuju. Iya, di sini kan dia ingin bernyanyi ya, bersenang, gitu, bersenandung. Oke, yang nomor 2, ada yang sudah? Ibu guru tidak menyapa saya hari ini, padahal saya pakai jepit rambut baru. Itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Bagaimana yang lain? Iya, benar sekali ya. Ini adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dia pengen ibu gurunya itu dilihat, dia kan. Nah. Kemudian yang ketiga. Saya bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru ceramah. Kebutuhan kebebasan. Ya, bagaimana yang lain? Ya, jadi dia pengen sesuatu yang beda kan. Nah, makanya dia bosan. Ini adalah kebutuhan kebebasan. Ini terakhir. Saya kesal, gambar saya tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kebutuhan kekuasaan. Ya, bagaimana yang lain? Ya, tepat sekali ya, itu adalah kebutuhan kekuasaan. Dia ingin diakui, tapi malah yang jelek pula ditampilkan. Jadi dia agak rasa malu ya. Nah, inilah kebutuhan murid-murid kita, Bapak Ibu, yang mungkin kita tidak memperhatikan ya, kita mengabaikan. Jadi perlu juga kita untuk mengetahui kebutuhan murid-murid kita. Jadi jika seorang murid itu melakukan kesalahan, sebenarnya itu ada tujuan daripada perilaku yang mereka lakukan. Mungkin salah satunya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya ada kawan yang mencuri bekal siang kawannya. Nah, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhan yang pertama dari bertahan hidup. Mungkin karena dia lapar kan, nggak ada uang jajan, makanya dia nyuri. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang itu adalah posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol. Ini bisa kita besarkan. Bisa baca enggak Bapak Ibu? Nah, jadi guru ini ada 5 sebenarnya posisi kontrolnya. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Keempat sebagai pemantau. Dan kelima sebagai manajer. Nah, ya, bisa enggak? Ada kan? Ya. Jadi ada 5. Nah, kita bisa melihat di posisi manakah kita nih? Kita masih di posisi penghukum. Iya, penghukum. Ya, memang ya. Jadi memang untuk merubah itu ya kita perlu banyak belajar. Tapi ada juga sesekali sebagai teman dulu. Sebagai teman kadang kita. Nah, posisi yang paling baik itu adalah posisi manajer. Manajer yang paling baik. Memang perlu pembiasaan. Bisa enggak, Bu? Bisa, kelihatan. Lagi bersama. Nah, di posisi penghukum itu guru tuh dia selalu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir seperti itu ya. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, nah ini saya pun ada bisa bacanya. Karena dia banyak, Mbak. Banyak. Ya, sudah satu. Enggak ini ya. Apa kau pakai kau
Ya, di sini saya baca saja. Nah, di posisi pembuat rasa bersalah, guru itu berceramah, ya, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Itu biasa kita seperti ini. Nah, kayak gini dia ngomongnya nih. Kamu nih benong, ngecewakan ibu terus. Nah, kamu kan tahu kalau kamu gitu lah ibu yang kena marah kepala sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh membuat mereka tuh merasa bersalah. Ya, itu di posisi kedua. Kemudian yang ketiga itu posisinya teman. Nah, dia membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, nah seperti ini kata-katanya nih kalau guru yang posisi teman. Lakukanlah demi ibu nak, gitu ya. Nah, ya udah nanti ibu bantu deh kamu, ya. Nah, seperti itu. Itu kita sebagai teman. Kemudian yang keempat itu posisi pemantau. Nah, pemantau ini selalu menghitung dan mengukur. Contohnya seperti ini. Nah, kamu kan tahu apa peraturannya. Nah, kita tanya balik gitu ya. Nah, apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, seperti itu. Nah, beda dengan posisi manajer. Nah, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, kita kembalikan ke siswa kalau posisi manajer. Contohnya, nah apa yang kita yakini di kelas? Nah, kita kembalikan lagi. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya nanti? Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal apa yang akan menggambarkan tentang dirimu? Nah, jadi kita kembalikan ke siswa kita. Itu di posisi terakhir, posisi manajer. Nah, adapun hasilnya, jika kita sebagai penghukum, siswa itu akan memberontak, akan dendam, ya, dan menyalahkan orang lain. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, ini juga bahaya, dia akan menjadi berbohong, menyangkal, dan menyembunyikan supaya dia tidak dimarah. Kalau dia sebagai teman, nanti siswa ini jadi ketergantungan, manja seperti itu. Nanti ada ibu nolong aku gitu kan. Nah, kemudian kalau di posisi pemantau, nah dia menyesuaikan bila diawasi ya. Kalau ada ibu guru, betul lah dia kan seperti itu. Nah, kalau di posisi manajer, ini akan menguatkan watak atau karakter. Nah, dampaknya bagi murid di posisi penghukum itu dia akan mengulangi kesalahannya berulang-ulang ya, dan perilakunya akan menjadi agresif. Nah, kalau di pembuat rasa bersalah, di sini dia akan merasa rendah diri, akan merasa gagal ya, dan tidak berharga karena selalu merasa bersalah gitu kan. Kemudian di posisi teman dia akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan, selalu berharap kepada gurunya tadi. Lalu di posisi pemantau menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman, itu pemantau. Dan di posisi manajer dia akan mengevaluasi diri bila mana menjadi diri yang lebih baik. Nah ya, itu posisi-posisi seorang guru. Di posisi manakah kita sekarang ini? Ya, ada yang masih di posisi pembuat rasa bersalah, ada yang sudah mulai ke posisi pemantau, ada yang mungkin mau belajar ke posisi manajer. Ya, kita lihat di sini. Oh, enggak bisa karena dia so. Nah, jika ada pernyataan seperti ini, di posisi mana nih? Coba Bapak Ibu jawab lagi ya. Nih, Ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi apa nih? Rasa bersalah. Iya, pembuat rasa bersalah ya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Bukan. Posisi apa? Hukuman. Hukuman ya. Hukuman ya. Bu Epi kayaknya sudah menguasai materi ini karena sudah mengerjakan PMM ya.
Di PMM juga ada ini ya Bu. Nah, ayolah lakukan demi Ibu nak. Ya, ini teman ya. Ini ingat dia dengan posisi teman. Kemudian apa yang telah kamu lakukan sekarang? Ya. Rasa bersalah. Pemantau ya, pemantau. Nah, kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini posisi terakhir, posisi manajer. Nah, ya, jadi kita sudah mulai perlahan-lahan mengubah posisi kita ke tingkat yang lebih baik. Nah, sekarang kita masuk kepada restitusi. Nah, saya sudah melakukan kegiatan restitusi kemarin. Ini ada Oki dan Yoga ya, yang berkelahi karena Oki itu sering berhutang kepada Yoga, ditagih tak mau bayar. Nah, seperti itu ya. Siswa kelas 9A nih Bu ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, dia bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua, dia memperbaiki hubungan, sifatnya tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, kebutuhan tadi ya, 5 kebutuhan tadi ya. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang tadinya tidak dikawani itu bisa kembali lagi beraktivitas. Nah, ada 3 tahapan dalam restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Setelah kita panggil siswa itu, dan kalau bisa untuk restitusi ini kita hanya dengan siswa tersebut, jangan di depan teman-teman lain ya, atau di depan guru-guru lain. Nah, kita mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita stabilkan dulu identitas siswa tersebut. Jangan kita langsung bilang kamu nih, seperti itu ya. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu dulu juga pernah melakukan ini. Nah, seperti itu ya. Jadi dia merasa tidak merasa down gitu ya. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Ya, tahap keduanya validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu ya. Setelah itu tanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti Oki tadi kan, dia kan mempunyai hutang gitu ya dengan yoga. Barulah kita yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin? Nah, seperti apa itu kemarin? Misalnya menghormati orang lain kan? Nah, tidak melakukan kekerasan itu kan menghormati orang lain. Nah, dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti? Nah, saya akan menjadi orang yang bisa menghargai orang lain Bu, menepati janji. Nah, jadi mereka lah yang akan memberikan atau menentukan pilihan-pilihan. Disitulah bedanya restitusi ya. Itu saja materi kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nah, jika ada yang ingin didiskusikan, ya kita persilakan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Baik, silakan. Tadi dari pemaparan kita sudah menemukan penjelasan tentang motivasi intrinsik dan
intrinsik dan ekstrinsik ya. Jadi yang paling bagus itu sebenarnya kan ya, dari dalam kita sendiri kita memiliki kesadaran. Nah, dalam hal ini tentu tidak mudah sebagai seorang guru untuk menumbuhkan motivasi di dalam diri siswa dalam menyadari tugas tanggung jawabnya masing-masing. Jangankan seorang siswa, mungkin kita sebagai guru saja susah untuk menerapkannya. Jadi dalam hal ini pertanyaan saya, bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran dalam hal motivasi intrinsik ini agar kita semua bisa melahirkan ibaratnya kesadaran yang sesungguhnya tentang apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru yang lahir di dalam diri kita sendiri. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Eki. Ada lagi Bapak Ibu? Atau ada yang ingin menanggapi? Nah, kira-kira bagaimana sih kita agar bisa menumbuhkan motivasi intrinsik bagi siswa-siswi kita ya? Nah, apa yang pertama-tama yang harus kita lakukan? Nah, tentunya sebagai seorang pendidik, yang pertama-tama kita harus menumbuhkan atau menciptakan lingkungan yang positif dulu, Bapak Ibu. Nah, seperti yang disampaikan pertama tadi, dari gurunya dulu, ya, dimulai dari gurunya dulu, memberikan kebiasaan-kebiasaan positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas, kemudian mereka melakukan tersebut, karena selalu dilakukan itu akan menjadi karakter baik bagi mereka, ya. Misalnya dengan yang paling sederhana yaitu senyum sapa kalam, ya. Bapak Ibu sebelum masuk kelas, Bapak Ibu nunggu di depan kelas, ya, bersama mereka, menyapa, selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua. Jadi dengan kebiasaan-kebiasaan baik itu akan menumbuhkan karakter baik siswa. Nah, di situ lama-lama akan menjadi budaya positif. Seperti itu ya. Akan timbul motivasi dari diri mereka untuk mereka menghargai diri mereka. Nah, seperti itu, Bu. Bagaimana? Jadi dimulai dari gurunya dulu dengan kebiasaan-kebiasaan baik, ya. Yang kemudian itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Jadi nilai-nilai yang kita tanamkan kepada mereka itu nilai-nilai yang baik. Ada lagi? Ibu Mila atau Ibu Sri? Ada yang menambahkan? Ya, Nia? Oh iya. Baik. Jika tidak ada, marilah kita tutup saja seminar kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kekurangan ya Bapak Ibu. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, ya, bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita sehingga kita bisa menularkan kepada siswa-siswi kita. Ya, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu.